Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9F, G, H, I, dan J. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan sedikit video singkat mengenai fitur lanjut browser. Tentunya setelah kalian membaca materi di media pembelajaran informatika kelas 9. Bu Guru mulai dari fitur lanjut untuk melakukan pencarian. Jadi di browser kita itu sebenarnya sudah ada beberapa fitur lanjut yang sangat membantu dalam mengelola pencarian informasi di internet. Ada beberapa yang mungkin belum pernah kita lakukan selama kita menggunakan browser, maka dari itu kita akan mempelajarinya satu persatu mulai dari menggunakan Omnibox. Omnibox merupakan bagian dari jendela Chrome yang digunakan untuk menginput dan menampilkan alamat website. Di bagian atas ini yang ada alamatnya google.com, ini adalah Omnibox. Jadi Omnibox itu bisa digunakan untuk menampilkan alamat website secara cepat tanpa harus masuk ke halaman Google terlebih dahulu. Jadi caranya tinggal diklik, kemudian misalnya kita akan mencari pengertian informatika misalnya. Jadi tinggal kita ketikkan informatika adalah, kemudian kita enter. Nah, di situ akan muncul berbagai web yang menampilkan hasil-hasil mengenai informatika. Kemudian pencarian yang kedua, fitur lanjut yang kedua, untuk melakukan pencarian cepat bisa kita gunakan dengan cara menggunakan kata kunci yang kemudian kita klik kanan. Kemudian istilah tersebut akan masuk ke dalam menu pop-up. Kemudian kita pilih search Google for. Contohnya di sini saya akan mengakses salah satu web. Kita klik. Kemudian di halaman web tersebut mungkin ada beberapa kata yang mungkin kurang dimengerti. Jadi caranya untuk melakukan pencarian cepat adalah kita klik kanan, kemudian kita lakukan penelusuran web. Nah, di situ akan muncul berbagai pengertian istilah mengenai komputer. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pencarian di website tertentu. Jadi kalau kita misalnya mempunyai alamat website tertentu, tinggal kita copy dan kita paste atau kita paste di Omnibox tersebut ya. Contohnya misalnya dictionary.com. Nah, dictionary.com ini juga nantinya bisa kita lakukan pengesetan untuk kita masukkan ke situs web. Nah, jadi di sini misalnya kita setelannya sudah ada mesin telusurnya. Nah, di sini ada Google dan seterusnya. Nanti kita bisa tambahkan di mesin telusurnya alamat situs web yang tadi sudah kita cari, dictionary.com misalnya ya. Bisa kita tambahkan ke web browsernya. Lanjut yang ketiga, mengatur histori penelusuran. Browser itu mempunyai fitur history yang digunakan untuk menyimpan halaman web-web yang pernah kita akses. Jadi kalau biasanya kita ingin mencari halaman web yang sudah pernah kita akses, kita bisa mencarinya sesuai tanggal, atau jika mungkin sudah terlalu banyak dan terlalu lama kita menggunakan browser, kita bisa melakukan pencarian di history untuk menyaring alamat halaman web yang pernah kita cari sehingga akan lebih mudah untuk ditemukan. Yang pertama, untuk mengatur histori penelusuran bisa dengan cara menampilkan histori. Caranya, pada titik 3 yang ada di pojok kanan atas, ini namanya menu drop down. Kemudian kita bisa memilih history. Nah, kita klik di sini akan muncul apa saja yang sudah pernah kita akses sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya menghapus history. Nah, di sini history itu bisa kita cari dengan cara di search ya. Nah, telusuri history penggunaan atau juga bisa kita hapus. Nah, menghapus history hapus data
penjelajahan atau history. Di sini rentang waktunya bisa dipilih semua atau beberapa jam terakhir. Kalau saya biasanya langsung hapus semua untuk mengosongkan memori HP. Jadi biasanya kalau kalian ujian menggunakan Spensako, banyak yang tidak bisa logout, tidak bisa submit. Bisa jadi karena memori HP-nya itu penuh dengan cache-cache data-data browser yang pernah kita akses. Kemudian kita juga bisa menghapus cookie dan data situs, kemudian atau gambar dan file dalam cache. Kita hapus data. Nah, ini bisa kita hapus. Selanjutnya setelah menghapus history, kita juga bisa mengaktifkan incognito mode atau mode penyamaran. Caranya diklik pojok kanan atas tadi, menu drop down, kemudian tab samaran baru atau incognito mode. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan kebebasan kepada pengguna agar penelusuran yang dilakukan tidak direkam oleh history. Jadi kalau kita menggunakan mode penyamaran, itu tidak akan masuk ke dalam history. Ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan ketika kita mengakses sebuah situs-situs yang terutama kita menggunakan komputer publik. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan misalnya informatika adalah dan seterusnya. Nah, kita browsing seperti biasa, tetapi kita hanya menggunakan halaman yang berbeda. Kemudian selanjutnya untuk menyimpan halaman web penting. Untuk menyimpan halaman web penting, kita bisa menggunakan fasilitas bookmark. Nah, di sini ada bookmark ya, bookmark. Jadi setelan situs yang telah kita akses, kita bisa menyimpannya. Jadi misalnya kita menemukan alamat web yang bagus, kemudian kita bisa langsung mengeklik bookmark, kemudian kita simpan halaman tersebut. Yang keempat, kita bisa memanfaatkan internet dan Microsoft Office untuk membuat laporan. Jadi karena di sini saya menggunakan HP, di sini tidak secara WPS ya, adanya WPS tidak sedetail dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi nanti untuk memanfaatkan internet dan menggunakan Microsoft Office untuk membuat laporan, kalian bisa berlatih menggunakan Microsoft Word di laptop kalian dan melakukan pengaturan-pengaturan seperti yang ada dan sudah dijelaskan di media pembelajaran kelas 9. Baik, mungkin dari Ibu Guru hanya sekian. Akan disambung lagi untuk video-video yang lainnya untuk kedepannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Silahkan mengklik menu evaluasi di media pembelajaran informatika tersebut. Kemudian dikerjakan. Untuk yang ketinggalan nanti bisa mengerjakan melalui sumber belajar. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.